Halo Sobat Afram, pernah dengar istilah NAB waktu ngomongin reksadana nggak? Atau mungkin sering lihat angkanya naik turun, tapi belum paham artinya? Nah, NAB itu singkatan dari nilai aktiva bersih. Ini penting banget buat dipahami karena jadi patokan utama saat kamu mau beli atau jual reksadana. Jadi sederhananya, NAB itu mencerminkan total kekayaan bersih suatu reksadana setelah dikurangin semua biaya-biaya, seperti manajemen fee, custodian fee, lalu hasil akhirnya dibagi ke jumlah unit penyertanya. Nah, angka ini yang kita sebut sebagai NAB per unit. Dan itu adalah angka yang kamu lihat ketika kalian mau beli reksadana. NAB per unit bukan harga reksadana. Berbeda dari saham, reksadana dihitung berdasarkan nominal investasi, bukan jumlah unitnya. Jadi kadang NAB per unitnya tinggi karena sudah lama terbit dan portofolionya sudah tumbuh. Dan ingat, pertama kali diluncurkan, nilai NAB per unit reksadana selalu dimulai dari 1.000. Jadi, tinggi atau rendahnya nilai NAB per unit tidak menunjukkan bahwa reksadana itu sudah mahal atau masih murah. Nah, biasanya banyak pertanyaan. Yang pertama, apakah NAB 10.000 lebih mahal dari NAB 1.000? Atau apakah NAB 10.000 pasti lebih menghasilkan keuntungan dari NAB 1.000? Jawabannya tidak. Karena mahal murahnya sebuah reksadana tidak dilihat dari nilai NAB, namun dari harga underlying aset reksadana tersebut. Nah, sekarang yuk bahas jenis reksadana dan bagaimana NAB bisa bertumbuh. Reksadana saham mayoritas investasinya yaitu ke saham. Kalau kalian tipe investor yang suka tantangan dan punya tujuan investasi jangka panjang, ini bisa menjadi pilihan kalian. Reksadana saham biasanya naruh minimal 80% dananya ke saham. Keuntungan dari reksadana saham diperoleh dari capital gain, yaitu harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Misalnya, manajer investasi beli saham BCA di harga 8.000 dan jual di 8.800. Selisih 800 itu akan menjadi keuntungan dan meningkatkan NAB per unit. Kemudian, dari dividen saham. Kalau saham yang kita punya bagi dividen, itu bisa menambah NAB reksadananya juga. Kalau kalian lebih nyaman sama sesuatu yang lebih stabil, reksadana ini bisa menjadi pilihan. Karena minimal 80% dananya diinvestasikan ke obligasi, baik dari pemerintah maupun korporat. Reksadana pendapatan tetap, keuntungannya berasal dari kupon obligasi yang memberikan kupon atau bunga rutin. Misalnya, tiap 3 bulan atau 6 bulan, dan dari capital gain. Jadi kalau suku bunga pasar turun, harga obligasi bisa naik. Nah, reksadana bisa jual obligasi itu di harga yang lebih tinggi dan dapat profit dari selisihnya. Nah, reksadana ini yang paling liquid dan paling rendah risikonya. Semua dananya ditempatkan di instrumen pasar uang seperti deposito, obligasi jangka pendek, atau SBN yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Keuntungannya dari mana? Biasanya berasal dari bunga deposito, lalu dari kupon obligasi jangka pendek di mana ada bunga setiap tahun, dan kadang bisa dapat keuntungan dari capital gain juga. Kalau SBN dijual sebelum jatuh tempo dan harganya naik, itu juga bisa nambah keuntungan. Ingat ya, setiap jenis reksadana memiliki karakteristik yang berbeda, dan tingkat kecocokannya bergantung pada tujuan keuangan serta profil risiko masing-masing investor. Dan tentu saja, meskipun dikelola oleh profesional, investasi di reksadana tetap mengandung risiko. Reksadana saham cocok dengan profil risiko yang agresif, reksadana pendapatan tetap cocok untuk risiko yang moderat, dan reksadana pasar uang cocok untuk profil risiko yang konservatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami produk yang dipilih sebelum berinvestasi. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!